Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku beriman, pada video kali ini akan kita kisahkan sebuah kisah luar biasa, yaitu kisah seorang yang beribadah selama 500 tahun dan wafat saat dia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menceritakan salah seorang abid atau ahli ibadah yang atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah hingga sesaat sebelum dia meninggal. Abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan tengah bersujud. Kisah luar biasa ini kami nukil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah SAW mendengar kisah tentang seorang abid dari malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata kepadaku, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan." Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan oleh Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadis tersebut tempat tinggal dari seorang abid itu yang berusia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta atau 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsah. 1 farsah setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makanannya, sang abid mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya 1 buah matang. Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kala sore menjelang malam, sang abid tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat kembali. Dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, sang abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lainnya. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat kelak nanti. Jibril pun menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah SAW. Jibril yang menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah SAW berkata, "Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapat kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada sang abid tersebut, "Masuklah hambaku ini ke syurga atas berkat dan rahmatku." Kemudian si abid itu menjawab, "Tapi ya Rabbi, masukkanlah hamba ke syurga atas berkat amal perbuatanku." Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, "Masuklah hambaku ke syurga atas berkat rahmatku." Si abid tersebut kembali berkata, "Ya Rabbi, masukkanlah hambamu ini ke syurga atas berkat amal perbuatanku."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat dan rahmatku." Dan dia pun kembali menjawab, "Ya Rabbi, masukkanlah hamba ini ke surgamu atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Subhanahu wa taala lalu menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si abid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang abid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang abid ke dalam neraka. Hingga abid tersebut berkata, "Dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga." Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan dan kemudian si abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si abid tersebut menjawab, "Engkau ya Rabbku." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" Si abid pun tetap menjawab, "Engkau ya Rabbku." "Siapakah zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam 1 tahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud dan dia mengabulkan permintaanmu. Siapakah yang berbuat begitu semua?" Si abid pun menjawab, "Engkau wahai Rabbi." Allah Ta'ala berfirman, "Semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk ke dalam surga. Masuklah hambaku ini ke dalam surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku." Berdasarkan cerita Rasulullah SAW yang didengarkan dari malaikat Jibril, sang abid pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah SAW, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadis riwayat Al-Hakim. Kisah kedua, kisah seorang mujahid dan cahaya yang keluar dari makam istrinya. Selanjutnya ada sebuah kisah unik selanjutnya, yaitu tentang seorang mujahid dan juga istri tercintanya yang mengeluarkan cahaya dari makamnya. Bagaimanakah kisahnya? Silakan simak dengan tuntas video selanjutnya. Ada sebuah kisah tentang mujahid dan cahaya yang keluar dari makam istrinya. Saat itu istrinya meninggal dunia dalam keadaan mengandung putra mereka. Kisah ini diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Uyun Al-Hikayat min Khasas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin dan diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Kattani. Dia menceritakan kisah ini dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Zaid mengatakan, waktu itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan orang-orang, ada seorang laki-laki lewat sambil memanggul anaknya di atas pundaknya. Saya tidak pernah melihat kemiripan seekor gagak dengan burung gagak lainnya semirip anak itu dengan ayahnya tersebut, kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat orang tersebut. Wahai Amirul Mukminin, sungguh anak ini lahir ketika ibunya sudah meninggal dunia, kata orang itu. Celaka engkau, bagaimana itu bisa terjadi? Tanya Sayyidina Umar. Mujahid tersebut bercerita, saat itu ia tergabung dalam berbagai misi di saat istrinya sedang hamil. Ketika hendak pergi, ia pamit kepada istrinya seraya berkata, saya titipkan yang ada dalam perut ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun singkat ceritanya, Mujahid itu pun pulang dari misi tersebut. Begitu sampai, ia mendapat kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia. Tibanya pada suatu malam, ia duduk di baki bersama para sepupunya. Tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya mirip lentera di pemakaman. Cahaya apa itu? Tanya Mujahid kepada para sepupunya. Aku tidak tahu, jawab sepupunya itu.
"Setiap malam kami melihat cahaya itu di kuburan istrimu," jawab sepupunya. Lantas mujahid tersebut mengambil kampak dan pergi ke kuburan yang mengeluarkan cahaya tersebut. Ternyata kuburannya terbuka dan ia melihat seorang anak berada dalam dengkapan ibunya. Ketika ia beranjak mendekatinya, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Wahai orang yang menitipkan kepada Tuhannya, ambillah titipanmu itu. Sungguh seandainya dulu engkau juga menitipkan ibunya kepada Allah, niscaya engkau juga akan mendapatkannya kembali." Kemudian mujahid pun mengambil anak tersebut, lalu kuburan pun mulai dia tutup kembali. Sahabatku semua, itulah dua kisah luar biasa yang mungkin kalau kita dengar ataupun kalau kita masukkan ke dalam nalar logika kita orang biasa ini, mungkin hal tersebut takkan pernah terjadi. Selayaknya kisah tersebut adalah kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman para sahabat dan juga kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.